TPS dalam pilgub, pilkada, ataupun nanti anggota dewan namanya itu seminimal mungkin kita minimalisir kriminalisasinya dan mengacu pada TP pemilu ini, rekan-rekan. Nah, jadi kita reskrim ini pentingnya menilai bebet, bobot dan konteks kasus tersebut. Bebet, bobot, konteks kasus tersebut. Nah, ini melalui gabung dua ini sendiri kita perlu pahami bahwa di tahun 2024 kita sudah standby ya, sudah lampu kuning untuk pelaksanaan pemilu. Jadi yang perlu diperhatikan di tahun 2024 ini, jadi pemilu dan pemilihan serentak itu bersifat nasional. Kemudian pemilu 14 Februari 2024 akan untuk memilih presiden, wapres, DPR RI, DPD, dan provinsi kabupaten kota. Terus kemudian 27 November langsung pemilihan wagub, wakil bupati. Jadi ada spare waktu setelah pemilihannya pemimpin atau pejabat-pejabat pusat. Kemudian waktu tersebut November baru akan dilaksanakan pemilihan bupati dan kedaerahan, pemimpin kedaerahan. Kemudian ini berkaitan dengan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, ada yang legal dan ilegal, baik campaign maupun normal campaign. Kemudian nantinya di 2024 ini ada 24 parpol, nanti bisa terjadi perubahan nanti ya di akhir tahun. Cuma acuan kita adalah yang sudah terdaftar di KPU. Kemudian kampanye pemilu itu 75 hari. 75 hari ya, itu waktu sahnya. Jadi dari November kita baik kami Reskrim Polsek jajaran, kemudian para personil yang berspray dalam gabundu ini sudah pasang antena semua, pasang mata itu sudah mulai bersiap-siap. Nah, yang terpenting ini yang selain ini politik identitas yang perlu kita hindari. Jangan sampai kita yang jaga, kita urus saja, ikut bermain juga. Nah ini hati-hati kan, tetap netral. Kita mari jaga bersama pesta demokrasinya. Terus ini ada regulasi, ini ada UU 2 tahun 2008, terus kemudian UU 1 2015 dan berbagai dasar regulasi lainnya yang perlu rekan-rekan nanti baca sendiri ya. Udah pada semua baca sendiri nanti. Ini juga dasarnya pemilunya adalah UU 10 tahun 2016, UU 7 2017 dan Undang-Undang tahun 2020. Ini peserta pemilu ada parpol, persoarangan maupun gabungan parpol, dan penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Dan ini target pemilihnya adalah PMI yang berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Terus ini jadwalnya 3 hari setelah ditetapkan sebagai DCT beserta paslon dimulai masa tenang. Metode iklan DCT hanya 21 hari setelah ditetapkan sebagai DCT. Kemudian masa tenang 3 hari sebelum pemungutan suara. Ini terus kemudian ada tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Kita lihat nanti PKPU 3 dari 2022. Nah, ini adalah penyelesaian pemilu, ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran administratif, ada sengketa proses pemilu, dan ada perselisihan hasil pemilu. Nah, kemudian yang menjadi fokus kita ini adalah tindak pidana pemilu. Bisa kita lihat ada beberapa butir pasal dari 476 ada sampai 87. Ini 11 pasal yang menjadi barometer kita dalam menentukan artinya apakah ini tindak pidana pemilu atau bukan, apakah ini masuk kode etik, apakah ini administrasi atau ini sengketa, atau ini hanya perselisihan. Dan menjadi ruang lingkup dan hukum adalah ini rekan-rekan di 11 pasal ini, dari pasal 476 sampai 487 buku pemilu. Nah, kemudian ini mekanisme penanganan laporannya berbeda dengan undang-undang pada umumnya, berbeda dengan res generalis, res spesialis. Ini adalah 4 tahapan pemilu, ya, terutama penanganan laporannya. Jadi
sumber pelanggaran, ini laporan temuan, ini masuknya ke Gakumdu, kemudian pelapornya ini, terus kemudian penerima laporan Bawaslu pada saat data, suatu laporan temuan, terus dikaji penerusan dan penerusan. Jadi ini sudah murni masuk ranah Gakumdu. Kalau ada masyarakat yang melapor ke Polsek, Polres, jangan ditolak, tapi diarahkan ke sentra Gakumdu. Nanti akan ditentukan poskonya. Kalau pemilu yang lalu di mana itu poskonya? Biasanya kan di kantor bupati atau di Nakoba. Di mana? Di Nakoba. Jadi diarahkan ke sana. Sentra Gakumdu di mana? Kiri ya. Nanti kan hari Kamis saya pelatihan udah mulai teknis ya, nanti hidup dan rekan-rekan yang tersprint. Nanti itulah peserta Gakumdu. Dibantu mungkin nanti dari polsek-polsek kalau ada personil tambahan. Jadi mohon rekan-rekan polsek diarahkan, jangan ambil tindakan sendiri, tolong pedomani undang-undang Gakumdu. Ini ada perbedaannya. Jadi ini nih khususannya laporan disampaikan kepada Bawaslu. Itu Bawaslu dari Gakumdu. Hasil pengawasan ini 7 hari, kemudian 7 hari setelah diketahuinya, terus diteruskan dan diregistrasi. Nah, penerimaan keterangan paling lama 14 hari. Penyidikan